Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Kita bersama lagi di dalam renungan harian kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Tuhan yang memimpin kami, menjaga kami. Dan saat ini kami akan memulakan firman-Mu, biarlah kami dapat mendengar, mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Kembalinya Isabel. Ayat renungan di dalam Wahyu 2 ayat 20. Mengatakan, tetapi aku mencelah engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Isabel merupakan seorang perempuan yang paling jahat dalam perjanjian lama. Dia menggunakan kuasanya sebagai istri Raja Ahab untuk memburu dan membunuh para nabi Tuhan dan menyokong penyembahan berhala Baal di seluruh Israel. Dia ialah permaisuri jahat. Akhirnya dia mati dengan ditolak keluar dari jendela dan diinjak oleh beberapa kuda serta dimakan oleh anjing. 2 Raja-Raja 9 ayat 30 hingga 37. Sudah tentu bukan begini caranya pemergian seorang permaisuri yang bermarwah. Jika kita membaca cerita daripada Isabel ini, sangat mengerikan. Saudara-saudara, mari kita jadikan satu nasihat bagi kita. Mengatakan hanya Tuhan yang tahu yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Tidak ada segala Baal-Baal yang kita harus sembah. Hanya Tuhan. Jangan kita menjadi seperti permaisuri yang jahat ini. Jangan menjadi seperti Isabel. Saudara-saudara yang terkasih. Dalam buku Wahyu, Isabel dari satu segi telah dibangkitkan dan kembali menimbulkan satu masa kesukaran besar dalam kalangan umat Tuhan yang benar. Ini dilakukan semasa zaman pertengahan apabila gereja bersatu dengan kerajaan untuk memaksa doktrin-doktrinnya dan sokongan institusi-institusi ke atas orang awam yang kebanyakannya jahil. Kalau dahulunya Isabel memaksa ajaran-ajaran Baal agar diterima di seluruh Israel, tetapi dalam kitab Wahyu datangnya Isabel lagi, yaitu segala pemerintah-pemerintah yang coba menggabungkan seluruh dunia dan memaksakan doktrin mereka. Dan mau agar orang menuruti doktrin mereka. Mari kita jangan jadi seperti itu, saudara-saudara. Jangan kita mengikuti itu. Yang kita harus ikut hanya Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang kita boleh ikuti. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja. Nampaknya beberapa orang dalam lingkungan jemaat Tiatira mengajar bahwa kita harus coba mewujud bersama dengan kejahatan untuk mengekalkan keamanan dan melepaskan diri kita daripada masalah. Tuhan bersungguh-sungguh memerintahkan jemaat pada zaman ini bahwa jenis toleransi terhadap pemberontakan terbuka melawan Tuhan sangat memudaratkan para anggota jemaat yang telah didorong dalam kejahatan atau polisi Isabel yang menggoda. Di dalam Wahyu 17 ayat 1 hingga 6, malaikat menunjukkan kepada Yohanes seorang perempuan tidak bermoral yang mabuk dengan darah orang-orang kudus. Ini ialah satu gambaran penting di mana Isabel kembali lagi pada akhir zaman untuk membinasakan sepenuhnya umat Tuhan dengan menggunakan kuasa kerajaan untuk mengeluarkan dan melaksanakan dekri peraturan maut di seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kita diperingatkan di dalam firman Tuhan renungan hari ini yang harusnya kita jangan menuruti keinginan dunia. Kalau kita pelajar firman Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan dunia ini. Walaupun kelihatan sepertinya tiada seorang pun yang dapat menghentikan tindakan perempuan itu, namun kesudahan berdarah Isabel dalam perjanjian lama juga akan diulangi ketika burung-burung akan melahap daging orang-orang jahat apabila Yesus datang. Marilah kita tidak bertolak ansur dengan kejahatan, tetapi marilah kita tetap berdiri teguh untuk kebenaran sampai Yesus datang. Kiranya kita diberkati dengan renungan hari ini, mengatakan
Mari lebih fokus datang kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal dunia ini. Kiranya kita diberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau, Allah yang sudah memberikan nasihat dan juga teguran bahwa kami harus lebih dekat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, bukan kepada pemerintah yang coba untuk merusakkan iman kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai, melindungi kami saat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.